Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel YouTube Ricebook dan ketemu lagi bareng gua Bewok. Di depan Bewok ini sudah ada sebuah produk terbaru dari Xiaomi Redmi, yaitu adalah Redmi 10A. Yang mana sebenarnya handphone ini sudah rilis secara global di bulan Maret 2022 yang lalu. Tapi resminya masuk ke Indonesia tepatnya di hari ini, tanggal 19 Mei 2022, tepatnya di jam 12 siang tadi. Kira-kira semenarik apa handphone ini yang punya tagline yang pasti aja, dan tentunya pihak Redmi ingin menjawab semua keBM-an nih, terutama buat lo semua yang pengen ngebeli sebuah handphone di range harga 1 jutaan. Kalau kita telisik dari namanya, tentunya Redmi 10A ini adalah sebuah penerus dari Redmi 9A. Kira-kira apa aja sih upgrade-annya, dan kira-kira apa aja sih kalau misalkan nanti kita compare sama Redmi 10C perbedaan secara spesifikasi. Tanpa berpanjang ke lebar, langsung aja simak dulu video unboxing dan juga hands-on ya. Seperti biasa kita cek dulu dari tampilan boxnya, nampak tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan dari seri 9A, kemudian ada lagi 10C ya, 10A ini juga sama persis untuk desain di bagian boxnya. Ada unit dari device tentunya, kemudian keterangan ini adalah tipenya Redmi 10A, dan di bagian atas seperti biasa ya ini garansi resmi Xiaomi Indonesia. Kemudian di bagian samping ada tulisan Redmi 10A, kemudian di bagian samping lagi Redmi 10A. Ciri khas banget handphone Redmi lah intinya boxnya gitu. Di bagian belakang seperti biasa kalau produknya Redmi itu terdapat beberapa spesifikasi yang dimiliki sama handphone ini. Di bagian atas kosong, nggak ada apa-apa, di bagian bawah pun sama, dan langsung aja kita bongkar. By the way, untuk varian warna yang kita unboxing sekarang adalah Sky Blue, brother. Kita akan coba cek kira-kira seperti apa warnanya dan desain dari handphonenya. Kurang lebih seperti inilah yang terdapat di layar pertama ketika kamu membeli Redmi 10A. Langsung tertuju sama unit dari device-nya, tapi kita kesampingkan terlebih dahulu. Oke, kita akan cek kira-kira dapat apa lagi nih bro di dalamnya. Ini ada box lagi yang mana di sini terdapat SIM ejector. Kalau kita buka, tentunya di sini terdapat manual book dan warranty card harusnya. Nah, ini ada warranty card juga sama manual book, dan ada sedikit surat dari Ko Alvin C sebagai ucapan terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Next, kita akan ke dalamnya lagi nih. Ada kepala charger tentunya, yang mana doski ini punya kecepatan pengecasan fast chargingnya ini 10 watt. Dan terakhir, tentunya kalian juga akan mendapatkan sebuah kabel yang belum USB Type-C, brother. Ini masih USB biasa. Kurang lebih seperti itulah yang kalian bisa dapatkan ketika kalian membeli Redmi 10A, brother. Dan dari sesi unboxing, tentunya sekarang kita akan masuk ke sesi hands-on. Pertama-tama kita buka dulu nih plastik pembungkusnya, bro. Dan inilah varian warna yang mereka sebut Sky Blue. Kurang lebih ya, kalau ngelihat cuttingan dari desainnya, ini tuh gue seperti melihat beberapa desain modul kamera dari Poco dan juga Narzo 50A kalau lo inget. Kurang lebih desain modul kameranya kayak gini, tapi mungkin cuttingan dari back covernya ini agak sedikit berbeda ya bro. Oke, kita akan start dulu seperti biasa, ini sesi hands on ya, jadi gue bakal kasih lihat ke kalian sisi kanan, kiri, atas, bawah, depan, dan juga belakangnya. Kita akan start dulu brother dari di bagian bawah. Ini terdapat grill speaker kalau misalnya kalian lihat, kemudian ada USB biasa port, sama satu lagi ini ada mic. Bergeser lagi ke sebelah kanan, ini terdapat SIM tray. Dan kita bakal cek kira-kira doski ini bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus, including sama micro SD atau enggak. Oke, bener ya bro, ini sesuai dengan spesifikasi yang tertera di berbagai macam laman artikel ya bro, yang mana ini bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus, including sama micro SD yang bisa di-up sampai 1 terabyte. Gitu, lumayan gede sebenarnya ya. Bergeser lagi kita ke bagian atas. Di sini nampak tidak terdapat apa-apa kecuali ada jack audio 3,5 mili portnya. Gue termasuk salah satu orang yang cukup nyaman ketika jack audio port 3,5 milinya adanya di atas bro. Karena kalau misalkan lu mau naruh handphone, dia nggak akan kehalang sama handsfree-nya. Bergeser lagi bro ke bagian sebelah kiri. Di sini terdapat tombol volume up and down, including lagi sama tombol power on off. Di bagian kanan kiri atas bawah kurang lebih seperti itu, dan kita akan coba cek untuk di bagian back covernya. Kalau lu lihat secara detail ya, ini back covernya memang doski ini mengadopsi teknologi yang namanya 3D curve design. Sehingga kalau misalkan lu menggenggam handphone ini, gripnya tuh terasa nyaman banget karena ada lengkungannya. Jadi nggak kaku gitu loh bro. Dan di bagian sebelah atas,
ini terdapat modul konfigurasi dual kamera bro, yang mana kamera utamanya ini main kameranya punya resolusi 13 megapiksel plus 2 megapiksel. Kalau kita telisik dari handphone entry level, gue rasa ini memang salah satu smartphone yang punya kamera cukup lengkap, ada 2 kamera gitu. Kemudian ada flashnya juga tentunya, dan ada fingerprint di bagian belakang. Cuttingan dari desainnya sih sebenarnya mirip Narzo ya, Narzo 50A, garis-garis gini. Tapi mungkin dengan warna yang lebih bold untuk si Redmi 10A ini. Baiklah, kita akan bergeser lagi, brother, ke bagian depan, tapi gue buka dulu nih plastiknya. Dan sekaligus kita akan nyalain unit dari device-nya. Kurang lebih seperti inilah tampilan UI dari MIUI 12.5 yang dipunya sama Redmi 10A. Kita bakal coba cek dulu ya brother spesifikasi dari layar Redmi 10A, yang mana kalau kalian lihat ini bentang layarnya menurut gue cukup luas. Ini 6,53 inci yang punya panel IPS LCD. Aspek rasionya 20:9 brother, yang mana untuk layarnya sendiri ini sudah HD Plus 1600 x 720 pixel. Kalau misalkan buat main game dan nonton, gue rasa ini masih cukup lapang ya untuk layarnya sendiri. Dan kalau kita bergeser ke bagian atas, di sini terdapat dot drop display, yang mana ini adalah rumah dari kamera selfie yang punya resolusi 5 megapiksel. Dan buat lo semua mungkin kalau misalkan lo lagi main handphone di bawah terik sinar matahari, terus lo kadang suka kayak begini gitu ya bro, nggak kelihatan gitu ya. Jangan khawatir karena Doski ini punya yang namanya sunlight display. Jadi bakal tetap kelihatan, dan buat lo semua yang sering ngebaca, jangan khawatir karena Redmi 10A ini punya fitur yang namanya Reading Mode 3.0. Jadi lo untuk ngebaca-bacanya itu jadi lebih aman gitu ya brother, nggak bikin sakit mata. Dan pastinya ini lebih oke juga buat nonton film, video, kemudian buat main game. Gue rasa ini masih cukup oke dengan spesifikasi layar yang dimiliki sama Redmi 10A ini. Dari bagian layar ataupun bagian depan, kita akan coba beralih ya brother untuk menelisik sedikit spesifikasi yang dimiliki sama Redmi 10A. Dan kita akan telaah sedikit kira-kira peningkatan yang dimiliki compare to Redmi 9A tuh kayak gimana sih. Dan kalau misalkan lu antara masih bingung mau beli Redmi 10A atau 10C, nanti kita juga akan sedikit membahas beberapa perbedaan spesifikasinya. Kita bakal masuk ke bagian setting dulu, terlebih dahulu brother. Kalau kita lihat dari about phone, ini seperti yang gue mention di awal ya, untuk Xiaomi Redmi 10A ini pakai MIUI 12.5 bro. Yang lebih detailnya adalah 12.5.2 ini MIUI global version yang stable. Kemudian untuk varian RAM-nya sendiri Doi 3GB, internal storage-nya 64GB, tapi sebenarnya yang resmi di Indonesia ini ada 2 varian, 4/64 dan juga 3/64GB. Kalau kita lihat dari chipsetnya, Doski ini pakai MediaTek Helio G25 yang punya fabrikasi 12 nanometer. Nah, yang mana untuk Xiaomi Redmi 10A ini punya kapasitas baterai 5000 mAh, dan seperti yang gue mention di awal, ini chargernya sendiri, Doski ini include fast charging 10 watt di dalam box pembeliannya. Lanjut lagi brother, sedangkan untuk beberapa fitur yang dimiliki sama Redmi 10A ini, antara lain seperti yang kalian lihat, di sini ada rear fingerprint ya bro, untuk security ataupun keamanannya. Dan Doski ini juga sebenarnya sudah support sama yang namanya face unlock. Kurang lebih seperti itulah beberapa sedikit spesifikasi sebenarnya karena ini sesinya unboxing dan juga hands on. Dan sekarang kita akan masuk ke part peningkatan yang dimiliki dari Redmi 10A ini kalau kita telisik dari adiknya Redmi 9A. Peningkatan pertama ini tentunya seperti yang gue mention di awal, kalau Redmi 10A ini punya konfigurasi dual kamera 13 plus 2 megapiksel. Kalau kita lihat dari adiknya Redmi 9A, Doski ini cuma punya single kamera aja bro. Dan terus peningkatan kedua ataupun upgradean kedua ya, sebenarnya ini nggak terlalu signifikan sih, terdapat pada MIUI versionnya. Kalau di Redmi 9A itu MIUI versionnya adalah 12.0 dan sekarang ini sudah mendapatkan upgradean jadi 12.5 seperti yang gue sebutkan tadi. Android versionnya pun mengalami peningkatan, kalau 9A itu adalah Android 10 dan di Redmi 10A ini kalian sudah bisa menikmati fitur-fitur yang ada di Android 11. Seperti itulah kurang lebih, walaupun peningkatannya nggak terlalu signifikan ya bro. Kalau kita telisik dari segi chipset, kemudian layar, baterai, dan segala macam, ini masih sama sebenarnya sama Redmi 9A. Kalau tadi kita compare ya, peningkatan yang terjadi antara 9A dan 10A, dan sekarang kalau misalnya kita side to side antara Redmi 10A dan 10C, tentunya ini terdapat penurunan yang didapatkan sama si Redmi 10A ini. Walaupun kalau misalkan kita telisik dari segi harga, memang ini lebih mahal Redmi 10C. But perbedaannya tuh kalau di compare tuh cukup terlihat mencolok gitu bro, terutama pada segi layar. Kalau di Redmi 10A ini bentang layarnya 6,53 inci, Redmi 10C lebih lebar bro, 6,71 inci. Tentunya ini akan menambah kenyamanan lu ketika lu pengen main game ataupun pengen nonton video. Kemudian kalau kita compare lagi di bagian belakang,
Walaupun konfigurasinya sama-sama dual kamera, tapi untuk Redmi 10C ini lebih gede resolusinya, 50 megapiksel dibanding sama Redmi 10A ini yang cuma punya konfigurasi 13 megapiksel aja. Gak cuma dari segi kamera, kalau kita compare lagi, kita masuk ke bagian jeroan. Nah, di sini pun terdapat perbedaan yang menurut gue cukup mencolok dan signifikan. Dari segi chipset, Redmi 10A ini punya chipset yang namanya MediaTek Helio G25 yang gue sebutkan tadi, dengan fabrikasinya 12 nanometer. Tentunya kalau kita compare sama Redmi 10C yang pakai Snapdragon 680, better 680 sih sebenarnya menurut gue untuk sedikit main game, dan fabrikasinya juga lebih oke untuk Redmi 10C yaitu 6 nanometer. Walaupun kapasitas baterainya sama-sama 5000 mAh ya untuk Redmi 10A dan 10C ini, tapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan juga dari segi pengecasannya bro. Kalau tadi lu lihat di sesi unboxing, ini untuk kabel chargernya, dia cuma support USB biasa aja. Kalau Redmi 10C, doski ini sudah lebih kekinian, nggak jadul kayak gini. Makanya itu adalah USB Type-C. Begitupun sama kepala charger bawaan, kalau Redmi 10A ini, tadi seperti yang gue mention ya, ini kepala chargernya fast charging 10 watt, kalau di Redmi 10C lebih oke, karena kecepatan chargingnya ini bisa sampai 18 watt. Kurang lebih seperti itulah. Tergantung kalian mau pilih yang mana. Tapi di video ini selain unboxing dan juga hands-on, gue coba memberikan pencerahan ke kalian bagaimana peningkatan yang terjadi antara 9A dan juga 10A. Dan kalau kita compare dengan stok yang di pasaran ya, kalau lihat di Marzoom, kemarin ada juga Redmi 10C yang udah ready. Kira-kira compare-nya peningkatannya apa aja atau ada penurunan, dan itu sudah gue jelaskan tadi gitu bro. Terima kasih buat lo semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan buat kalian. Apakah kita compare beneran atau enggak nih nanti dengan Redmi 10C misal, atau dengan handphone yang range harganya sama. Langsung aja feel free tulis kalian mau compare-nya dengan handphone yang mana di kolom komentar. Apakah kita review atau enggak, gue juga belum tahu ya bro. Nanti misalkan kalau misalkan lo semua setuju buat di review, monggo langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif. Thank you brother, Bewok pamit. Assalamualaikum.